Santapan Harian Minggu 9 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal ketiga, ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah, ya Kristus Yesus, kami serahkan hidup kami. Di dalam namamu, Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ulangan 3, 12-22. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu. Aku memberikan kepada orang Ruben dan orang Gad daerah dari Arur di tepi Wadi Arnon, beserta setengah pegunungan Gilead dengan kota-kotanya. Daerah Gilead selebihnya beserta seluruh Basan, kerajaan Og, seluruhnya itu wilayah Argob. Kuberikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai batas wilayah orang Gesur dan orang Maaka. Daerah itu Basan dinamainya menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai hari ini. Kepada Makir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan orang Gad kuberikan daerah dari Gilead sampai Wadi Arnon, dengan bagian tengah wadi itu sebagai batas, dan sampai Wadi Yabok, batas wilayah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan Sungai Yordan merupakan perbatasan, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, semua orang yang gagah perkasa harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anakmu serta ternakmu yang aku tahu ada banyak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu. Mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu kamu boleh pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian. Matamu sendiri telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah yang akan dilakukan Tuhan terhadap semua kerajaan kemana engkau pergi. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Sahabat Santapan Harian, kemenangan dan keamanan akhirnya dapat dinikmati oleh sebagian dari umat Israel. Mereka yang mendapat bagian adalah suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye. Namun perjuangan mereka yang telah mendapat tanah belum berakhir. Musa memerintahkan mereka yang gagah perkasa dari suku-suku tersebut maju berperang membantu saudara-saudara mereka yang masih belum mendapatkan milik pusaka. Sedangkan untuk wanita, anak-anak, dan ternak boleh tetap tinggal di tanah yang telah diberikan. Setelah saudara-saudara mereka menyeberang dan mendapatkan tanah miliknya, barulah mereka dapat kembali pulang ke tanah mereka dan berkumpul dengan keluarga mereka. Kesediaan suku Ruben, Gad, dan setengah dari Manasye membantu saudara mereka berperang adalah untuk menepati janji mereka kepada Tuhan. Mereka pernah berkata kepada Musa bahwa mereka ingin tinggal di tanah tersebut dan berjanji akan tetap ikut berperang sampai semua Israel mendapatkan tanah milik pusakanya. Mereka ingat janji mereka.
dan berusaha menepatinya. Melupakan janji, terlebih ketika situasi mendukung, memang lebih mudah. Saat berjanji, suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye belum menikmati tanah yang mereka inginkan. Setelah mendapatkannya, sangat mudah bagi mereka untuk bisa saja melupakan janji mereka dan lebih memilih menikmati kenyamanan bersama keluarga mereka di tanah yang sudah mereka peroleh. Namun, mereka tidak bersikap demikian. Mereka ingat akan janji mereka. Mereka peduli kepada saudara mereka dan menepati janji. Apakah hari ini masih ada janji kepada Tuhan yang belum kita tepati? Mungkin kita berjanji untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Berjanji soal persepuluhan. Bahkan mungkin berjanji untuk mempersembahkan diri dipakai Tuhan secara penuh. Atau mungkin ada janji akan hal lainnya. Apapun janji kita di hadapan Tuhan, Ia ingat dan menantikan kita untuk menepatinya. Maukah kita segera menepatinya? Mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk selalu menepati janji-janji yang kami buat kepadamu ya Allah. Bantulah kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, sehingga setiap kata yang kami ucapkan menjadi nyata dalam tindakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.